Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, 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 sore. Oke, sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Sudah. Sudah siap, semuanya duduk tenang, tidak ada lagi yang ribut, tidak ada yang ganggu-ganggu temannya cerita sana sini, oke? Oke. Kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang merasa sangat disayangi oleh orang tuanya? Tidak, masa tidak disayang orang tuanya? Sayang toh? Sayang. Apa contohnya atau buktinya bahwa orang tua kalian sayang kepada kalian? Satu, apa? Selalu dimasakan di rumah atau tidak? Selalu. Selalu dikasih uang jajan atau tidak? Selalu. Selalu disediakan bajunya, dicucikan bajunya atau tidak? Tidak, sudah cuci sendiri. Karena sudah besar, waktu kecil dicucikan atau tidak? Dicucikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau bukti bahwa orang tua kalian sayang kalian. Tapi kakak mau kasih tahu suatu hal. Mau dengar atau tidak? Mau dengar aja atau mau dengar banget? Mau dengar banget atau mau dengar aja? Banget, oke. Jadi ada satu pribadi yang sangat mengasihi manusia, melebihi kasih orang tua kita kepada kita, melebihi kasih sahabat kita kepada kita. Siapa yang tahu siapa pribadi itu? Siapa? Tuhan Yesus, betul sekali. Nah, mau lihat buktinya? Mari buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Pasal 3 ayat 16. Apa perjanjian baru sih? Oke. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam pembacaan kita yang tak terhingga. Apa temanya? Kasih yang tak terhingga. Kasih yang tak terhingga. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita untuk menggantikan kita dihukum. Kira-kira kenapa kita harus dihukum ya? Karena berbuat dosa, tepat sekali. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat yang ke-23. Ya, Roma pasal 3 ayat 23. Sudah? Satu, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang, artinya semua manusia yang ada di bumi ini sudah berbuat dosa. Nah, karena itu kita harus dihukum. Nah, apa hukumannya? Ayo baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sudah dapat? Sudah. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terpisah dari Allah. Jadi ada jarak antara manusia dengan Allah. Nah, jarak itu ada karena apa? DOSA. Dosa. Nah,
Karena dosa pula kita akan mendapat hukuman dalam api neraka. Mengasihi kita sehingga Allah dibaca tadi dalam Yohanes 16, Allah mengaruniakan anaknya yaitu tunggal. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, ia disalib, ia mati, ia dikuburkan, tetapi karena dia adalah Allah, ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, semua dosa kita sudah dihapuskan, betul sekali. Nah, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga ia rela menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang merasakan siksaan itu, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga ia rela menggantikan kita untuk disalibkan di atas kayu salib. Nah, tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya itu, kasih Allah itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Ia juga memberikan hadiah kepada kita. Hadiah yang sangat besar. Semua pernah dapat hadiah? Kalau kita dapat hadiah itu dibayar atau gratis? Gratis. Nah, karena pengorbanan Allah di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ia memberikan hadiah kepada kita. Kira-kira ada yang tahu hadiah itu apa? Hadiah yang sangat besar. Ada yang tahu? Tidak? Mau kakak kasih tahu? Jadi hadiahnya itu ya betul sekali. Apa ini? Surga. Surga. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita sehingga ia memberikan kita hadiah yang sangat terbesar, hadiah yang tidak bisa orang lain atau manusia berikan kepada kita, yaitu surga atau kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi ada caranya untuk memperoleh surga itu. Ada yang tahu? Betul sekali. Kita harus percaya kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita harus bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa kita, meninggalkan semua perbuatan kita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian kita percaya dan beriman kepada Juru Selamat. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, bisa sebutkan apa saja contoh-contoh kita mengasihi sesama kita? Apa ini? Menolong teman yang sedang butuh pertolongan. Ini berbagi. Kemudian ini menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Ini membantu orang tua membersihkan rumah. Ini ya bergotong royong membersihkan bersama-sama. Kemudian ini belajar bersama-sama, membantu teman kita yang tidak tahu. Oke. Nah, untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini, kakak akan menggerakkan suatu gerakan dan adik-adik perhatikan, kemudian nanti kita coba untuk bersama-sama lakukan. Gerakan ini namanya tangan Injil. Perhatikan ya. Nah, misalnya jari ini adalah Allah, kemudian jempol ini adalah manusia. Nah, pada mulanya Allah dan manusia hidup dalam hubungan yang damai. Tetapi karena manusia berbuat dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Jadi manusia dan Allah itu memiliki jarak. Jarak ini diakibatkan karena dosa. Nah, manusia ini berusaha untuk mengembalikan hubungan yang baik itu dengan Allah. Manusia berusaha berbuat baik, berusaha untuk rajin beribadah supaya hubungannya dengan Allah itu kembali baik. Tetapi semua usaha manusia itu sia-sia saja. Kembali kepada ada jarak antara manusia dan Allah. Nah, akan tetapi Allah sangat mengasihi manusia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa tadi? Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia. Ia
disalibkan, kemudian ia mati dan dikuburkan, tetapi karena dia Allah, ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, maka semua dosa manusia dihapuskan. Nah, kemudian siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal dan hubungan antara manusia. Oke, bisa. Kita boleh coba bersama-sama. Boleh? Ikut kakak. Ini adalah Allah. Katakan, ini adalah Allah. Ini manusia. Pada mulanya, manusia dan Allah hidup dalam hubungan yang damai. Tetapi karena manusia berdosa, ia terpisah dari Allah. Manusia berusaha untuk mengembalikan hubungan yang damai dengan Allah. Tetapi semua usaha manusia itu sia-sia. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, ia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi karena ia adalah Allah, ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesus, semua dosa-dosa manusia dihapuskan. Barang siapa percaya kepadanya, mau bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, ia akan diampuni dan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, menutup firman Tuhan pada saat ini, kakak punya suatu games. Jadi games ini isinya adalah ayat firman Tuhan yang berasal dari Yohanes 3 ayat 16. Kemudian tugas adik-adik adalah menyusun setiap kata per kata yang telah digunting-gunting ini menjadi sebuah kalimat sesuai dengan ayat firman Tuhan tersebut. Sudah tahu? Oke, jadi ini ada 5 kalimat yang akan dibuat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi ada satu kelompok yang 3 orang nanti. Selainnya itu 2 orang. Kalista sama Emma bersama dengan ini, bersama-sama mengerjakan ini ya. Kemudian Joyce dan Oli, kemudian siapa lagi? Rani dan Ael. 3 orang sampai di Jerry. Kemudian berdua kalian ya. Waktunya hanya 1 menit. Dimulai dari bisa disusun di atas meja. Yang lainnya itu bisa cari meja yang bisa di tempat susun. Kalau susah di kursi. Dimulai dari sekarang. Iya, disusun satu-satu ya. Punya bisa sedikit lagi. Ayo baca. Nanti kakak akan bantu beberapa kata. Ini sudah kata berapa ini?
Karena begitu apa? Besar. Jadi itu kata besar. Setelah kata besar kata apa? Ayo, bisa berapa detik lagi? Sudah selesai? Waduh, cepat sekali nih. Mantap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kenapa keluar dari sini? Ini bukan karena begitu besar kasih Allah, mana kasih Allah. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua pasang. Para pemeriksa. Ini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu titik-titik akan sehingga ia titik-titik telah mengaruniakan anaknya titik-titik. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ini kelompoknya Olive dan Joyce. Oh, belum selesai. Karena begitu besar kasih Allah, kasih titik-titik akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nanti dilanjutkan ya. Di sini sudah, jangan lanjut. Oh, tidak lengkap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal. Selanjutnya mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Oke. Jadi ada dua kelompok yang selesai dengan baik. Kelompoknya Emma dan Joyce dan kelompoknya Olive dan Joyce dan Dennis dan siapa? Iya. Oke. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Nanti hadiahnya yang menang itu minggu depan ya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya dapat bertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, menyertakan Tuhan dalam pemberitaan firman pada saat ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik, dan kami percaya Tuhan bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kelanjutan ibadah kami pada saat ini kami percayakan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.